Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Para pemirsa, kita baca berita malam hari ini yaitu Kapolda Banten janji tindak tegas polisi banting pendemo mahasiswa. Ya, kita sebelumnya kan ada video beredar demo ya, kemudian para mahasiswa demo, kemudian ada salah satu adegan ya yang dibilang smackdown atau membanting ya mahasiswa. Nah, itu yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Nah, kita lihat dulu beritanya para pemirsa. Kapolda Banten Irjen Rudi Herianto Adinugroho telah bertemu dengan mahasiswa yang dibanting oleh polisi saat unjuk rasa. Rudi menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan menindak tegas polisi itu. Jadi Kapolda sendiri sudah bilang permohonan maaf dan menyampaikan permohonan maaf dan akan menindak tegas polisi itu. Atas nama Polda Banten, saya meminta maaf kepada adik Faris dan ayahanda yang mengalami tindakan kekerasan oleh oknum Polresta Tangerang pada saat pengamanan aksi unjuk rasa. Kami pastikan ada sanksi tegas terhadap oknum tersebut yang saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri dan Bid Propam Polda Banten, kata Rudi dalam keterangan yang didapat oleh media online dari Humas Polda Banten ya. Rudi bertemu dengan korban M. Faris Amrullah dan orang tuanya di Polresta Tangerang. Dia ditemani oleh Kabid Propam Polda Banten KBP Nursyah Putra dan Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga ya. Selain itu, Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro telah membawa korban ke Rumah Sakit Harapan Mulia 3 Raksa sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya. Disampaikan Faris berada dalam kondisi baik. Kami bertanggung jawab penuh atas kesehatan Faris dengan membawa Faris ke rumah sakit untuk pengecekan fisik dalam dan toraks. Alhamdulillah hasilnya riksa fisik baik. Artinya sudah ketika diperiksa di rumah sakit ya aman saja semuanya, fisiknya, toraksnya dan lain sebagainya. Itu baik. Kesadaran kompos mentis atau sadar penuh dan suhu badan normal ya. Terhadap Faris telah diberikan obat-obatan dan vitamin, kata Wahyu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa kronologinya itu bagaimana ya. Unjuk rasa mahasiswa yang berujung salah satu oknum polisi membanting mahasiswa tersebut ya. Wahyu mengatakan ini bermula ketika mahasiswa memaksa menemui Bupati Tangerang. Ketegangan terjadi pada saat tim negosiator Polresta Tangerang meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk bertemu dengan pejabat. Kebetulan Bapak Bupati yang sedang melaksanakan kegiatan hari ulang tahun HUT ya, sehingga tidak bisa menemui ya. Selanjutnya Wahyu menjelaskan masa unjuk rasa terus meminta untuk bertemu dengan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar. Saat itulah kejadian itu kemudian dimulai. Ya, maksudnya adegan membanting ya mahasiswa itu ya. Polisi dan mahasiswa pendemo terlibat aksi dorong-dorongan. Nah, ini kronologinya ya. Jadi ada dorong-dorongan, polisi kemudian mengamankan satu orang yang diduga menjadi provokator. Ya. Kericuhan pun tidak terelakkan saat itulah terjadi oknum polisi membanting pendemo di Tangerang. Ya, Wahyu menegaskan aksi tersebut tidak memiliki izin dari Polresta Tangerang. Mengingat ini Kabupaten Tangerang masih dalam kondisi PPKM level 3 sampai 18 Oktober 2021. Aksi tersebut dipastikan tidak ada surat rencana pemberitahuan yang dibuatkan dari Polresta Tangerang karena saat ini level Polresta Tangerang atau Kabupaten Tangerang masih dalam kondisi level 3 ya. Sampai 18 Oktober 2021 ya. Nah, ini kabar yang beredar memang ya bahwa kalau kita lihat videonya memang ya dibanting mahasiswa itu. Nah, Kapolda sendiri sudah minta maaf dan akan berjanji ya mengadili ya oknum ya daripada yang polisi tadi dari mengamankan ya demo dari mahasiswa, tapi demonya nggak berizin guys ya, tapi ya kemudian ini sebagai langkah pengamanan ya demo tersebut kalau saya lihat di videonya memang dibubarkan ya. Nah, ini para pemirsa jadi jelas ya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat ya ini sungguh banyak yang bilang katakan ini sungguh keterlaluan kalau seperti ini caranya ya, padahal ya
yaitu demo gitu, tapi memang tidak mau dibubarkan ya. Nah, ini kita lihat bahwa ya ternyata seorang pimpinan besar yaitu Kapolda Banten ya, itu justru akan bukan melindungi atau gimana ya, bukan melindungi atau tidak melindungi, tapi ini kesalahan gitu loh ya. Ketika kesalahan itu ada, maka ya harus disanksi gitu ya, akan ditindak gitu ya. Nah, ini para pemirsa pentingnya bagaimana kita melihat ya, sesuatu itu dari secara proporsional, secara menyeluruh ya. Kenapa kok bisa melakukan itu ya? Ini memang banyak ahli yang kemudian mengatakan menyayangkan adanya kejadian tersebut ya. Tapi kalau sudah minta maaf dan juga sudah selesai semuanya ya, terutama ya kalau sudah selesai dianggap selesai masalah ini adalah ketika ada petugas tersebut ya, kemudian bisa ini kalau tindak tegas itu patokannya apa? Nah, ini yang Kapolda Banten yang akan menjawabnya. Jadi demo boleh, tapi lihat PPKM-nya dulu. PPKM level berapa? Level 3 tidak boleh berkerumun ya. Itu ya, semua memang tidak boleh berkerumun, tapi level 3 itu tidak boleh buat acara dan lain sebagainya. Itu memang menjadi logik ya, artinya logika yang kita pakai adalah ketika ini masih PPKM level 3 kok demo, tapi demonya juga nggak berizin. Itu yang kemudian dipertanyakan ya. Nah, para pemirsa jelas di sini kita ingin mendudukkan sesuatu pada porsinya masing-masing ya. Kalau kita lihat itu ya pada tempatnya. Ini sebenarnya Polda Banten ya bertanggung jawab ya. Nah, makanya kemudian Kapoldanya mengatakan saya akan tindak tegas. Ya di sini kalau kita lihat baca beritanya dan dari pendapat para ahli banyak sekali itu ya merupakan suatu hal yang tidak elok, tidak baik gitu ya. Karena pada dasarnya adalah sampai iya kalau alhamdulillahnya bisa bangun lagi. Kalau kemudian hal-hal yang lain itu kan bahaya, ya itu bahaya. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa damai ya, termasuk ya itu apa ya harapan kita ya, harapan kita. Tapi memang kalau lihat videonya itu kalau saya penasaran kemudian saya lihat gimana ya? Memang videonya agak betul-betul karena di blur yang saya lihat ya, itu memang kayaknya agak parah. Tetapi ya sudah dibawa ke rumah sakit, ditanggung ya, diperiksa ternyata kesadaran bagaimana sehat-sehat saja. Nah, disinilah para pemirsa pentingnya bagaimana kita mengolah apa ya? Ini berita-berita semacam ini kita olah dulu. Artinya benar nggak sih ya kalau memang itu yang salah polisinya? Jangan-jangan yang demo itu juga tidak berizin juga bisa salah. Nah, disinilah pentingnya kita menjadi orang yang selalu meneliti, ya, selalu meneliti apapun yang ada dari sebuah peristiwa sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, di situ yang penting kan hikmahnya daripada kejadian-kejadian semacam kejadian apapun lah ya di dunia nyata itu ya. Baik, para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.